Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan PKM ini kita udah sampai pertemuan ke-6. Saya Salsabila sebagai moderator ingin kelompok 5 ingin mempresentasikan hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Abdul Aziz, kepadanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis tentang apa tadi ya? Tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Suara saya kedengaran kan ya? Kedengeran. Ya, kedengeran, Jis. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaqu akhbarana Habbanu. Haddatsana Dawudu bin Abi Furati. Haddatsana Abdullah bin Buraidah. An Yahya bin Ya'mar an Aisyah zujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana azaban yab'asullahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min abdi yaqa'u ta'una fayamkusu fi baladis sabiru ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahu Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami, Ishaq mengabarkan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, Daud bin Ali Al-Furat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahunya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar. Seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5734. Ya, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz yang telah menjelaskannya. Selanjutnya yaitu syarah hadis yang akan disampaikan oleh Firdaus, kepadanya dipersilahkan. Baik, itu PPT-nya bisa dilanjut nggak? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan syarah hadis atau penjelasan hadis mengenai hadis tersebut. Istilah taun berasal dari wazn fa'ul yang berakar dari kata ta'an yang memiliki arti penusukan, penikaman,
pencemaran nama baik. Lalu kata ini menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi ta'un menurut beberapa ulama. Di antaranya, menurut Al-Khalil, ta'un adalah wabah. Menurut Ibnu Al-Atsir, pengarang kitab An-Nihayah, ta'un adalah penyakit yang mengotori udara dan merusak anggota tubuh. Menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, ta'un adalah penyakit yang mematikan jiwa seperti sembelihan. Disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Menurut Ad-Dawudi, at-ta'un adalah benjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu merupakan wabah. Menurut Iyas, ta'un adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut ta'un karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap ta'un adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah ta'un. Selanjutnya menurut Ibnu Abdul Bar, ta'un adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Selanjutnya menurut Al-Mutawali, ta'un adalah sejenis penyakit kusta. Ta'un memakan habis anggota tubuh penderitanya. Menurut Al-Ghazali, ta'un adalah bengkaknya seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah. Terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Selanjutnya menurut An-Nawawi, ta'un adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit disertai benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai berdebaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Selanjutnya, menurut sekelompok dokter diantaranya Abu Ali bin Sina, ta'un adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak. Biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Ta'un juga dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahnya organ-organ vital sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi ta'un dari para pakar di atas. Selanjutnya Iya. dijelasin sama Sally. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firdaus yang telah menjelaskannya. Selanjutnya yaitu yang akan dilanjutkan oleh Sally Sonia, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan syarah hadis yang tadi. Dari beragam definisi ta'un, dari pakar di atas Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat ta'un adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut ta'un sebagai bentuk majaz atau metafora. Keduanya, saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Ta'un adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan orang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasannya ta'un adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir itu sebagai azab yang dipercepat di dunia sebelum azab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, disebutkan datangnya ta'un akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali menyebarlah wabah ta'un dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwatta
Tidaklah perbuatan menimpa mereka Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan atau dilakukan pada suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Slide selanjutnya. Sebelumnya, selanjutnya, pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya semua kepada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan oleh Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar daerah dengan anggapan apabila menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggalnya karena taun. Hal ini disebabkan pesimisnya yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah, serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Diserahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fania yang telah menjelaskan. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yang akan disampaikan oleh Sally. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Dari pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi ia yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Slide selanjutnya. Perbuatan zolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa, menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, yaitu yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sally yang telah menjelaskannya. Alhamdulillah, presentasinya sudah berjalan dengan lancar dan selesai. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apakah ada yang ditanyakan?
Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita sekarang dokumentasi dulu ya. Semuanya harap dinyalakan kameranya. Ayo dinyalakan dulu kameranya. Langsung ya. Iya, Jis, langsung aja. Ya udah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, sudah. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang kurang jelas? Baik, jika teman-teman tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan PKM ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.